Pancasila itu tereduksi hanya sekedar sebagai pengetahuan, bagian dari pengetahuan tentang kewarganegaraan. Padahal Pancasila itu mengandung 3 aspek sekaligus yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apa itu? Yang pertama yaitu dimensi kognitif, pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah dimensi afektif, yaitu pembentukan sikap. Kemudian yang ketiga adalah dimensi psikomotorik, yaitu pembentukan keterampilan atau perilaku. Jadi ketika hanya menjadi bagian dari PKN, itu hanya sisi pengetahuan saja. Itu pun tidak mendalam, tidak luas, karena hanya bagian kecil dari pelajaran kewarganegaraan itu. Maka atas dasar itu, dalam proses yang sangat panjang, kita kemudian mencoba untuk dan melelahkan dari Kemendikbudristek mencoba untuk memisahkan sehingga pendidikan Pancasila itu otonom dan betul-betul memang tujuannya adalah pendidikan, bukan sekedar pelajaran, bukan sekedar pengetahuan tentang Pancasila, tapi pendidikan yang mencakup bagaimana memberikan pengetahuan yang lengkap tentang Pancasila, kemudian membentuk sikap positif terhadap ideologi negara kepada anak peserta didik, dan sekaligus mereka betul-betul mampu mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sisi kognitif, afektif, sekaligus psikomotorik. Dan tadi Bu Mega sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana itu harus diimplementasikan. Karena itu pesan saya kepada para guru yang nanti akan bertanggung jawab mengampu pendidikan mata pelajaran atau pendidikan Pancasila ini di semua jenjang. Walaupun sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dari guru yang mengajar pendidikan Pancasila, tapi seluruh guru yang ada di sekolah bertanggung jawab pada upaya untuk mendidik atau memberikan masukan, menginternalisasi, mendarah dagingkan Pancasila ini kepada satu hati, sanubari diri dari para peserta didik. Tetapi yang tentu saja sebagai pelaku utama adalah para guru yang nanti akan bertanggung jawab dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila ini. Pesan saya mohon betul-betul dipahami dari apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Megawati, dan segera diadakan upgrade untuk merefleksikan kembali, memperkuat kembali, reinforcement, memperkuat kembali pemahamannya tentang Pancasila. Pancasila ini kan dinamis, tadi Ibu Mega juga sudah menjelaskan, bukan hal yang statis. Nilai-nilai Pancasila itu akan terus berkembang, dan ini adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk mentransformasi pendidikan Pancasila dalam kaitan dengan program Merdeka Belajar itu. Karena itu, ini saya mohon setelah ini tentu saja dari Mas Mendikbudristek maupun dari Gus Menteri Agama segera melakukan langkah besar-besaran untuk mengupgrade, merefreshing para guru yang nanti akan bertanggung jawab mengampu mata pendidikan Pancasila ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam upaya kita membentuk pribadi Pancasila, mendarah dagingkan nilai-nilai Pancasila, itu kan ada 3 domain. Yang pertama itu adalah domain logika, yang kedua domain etika, dan yang ketiga adalah domain estetika. Jadi pribadi utuh itu, pribadi utuh yang Pancasilais itu harus memiliki domain atau memiliki kebenaran dari nilai prinsip logika. Setiap orang itu memiliki kemampuan untuk menemukan kebenaran, dan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menemukan kebenaran itu kita diberi kemampuannya dengan logika itu. Karena itu ukuran kemampuan logika seseorang, kecerdasan logika seseorang itu adalah diukur dari kemampuan dia menemukan benar atau salah. Tapi dalam kaitan dengan ideologi Pancasila, kebenarannya bukan kebenaran objektif, bukan kebenaran seperti ilmu alam, tetapi kebenarannya adalah subjektif. Kebenaran yang berlaku untuk bangsa Indonesia. Ini adalah nilai-nilai kebenaran yang digali oleh Bung Karno dari nilai bangsa Indonesia. Kalau bangsa lain mengakui, maka itu kebetulan saja.
Tetapi yang jelas untuk bangsa Indonesia harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Pancasilanya adalah kebenaran ideologis yang tidak boleh ditolak karena sifatnya doktrinal. Dan kemudian kalau ada bangsa lain juga mengakui kebenaran dalam nilai Pancasila, itu kebetulan memang nilai Pancasila itu mengandung nilai-nilai universal, mulai dari kemanusiaan, tadi Bumega sudah menjelaskan sangat dalam keadilan sosial. Itu juga semua manusia pasti mengakui nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sebagai nilai kebenaran. Kalau mereka mengakui, syukur. Kalau tidak mengakui, tidak apa-apa. Tetapi untuk bangsa Indonesia, untuk putra Indonesia, untuk anak Indonesia wajib meyakini bahwa kebenaran Pancasila sebagai ideologi itu. Itulah dari sisi logika. Yang kedua adalah sisi etika. Etika itu adalah alat ukur yang ada di dalam kecerdasan kita untuk mengukur baik dan buruk. Jadi baik dan buruk dalam nilai Pancasila berbeda dengan baik buruk bangsa yang lain. Orang boleh cerdas secara logika, pinter berlogika, tetapi bisa saja dia sebetulnya secara etika tidak cerdas. Jadi kalau namanya bodoh itu bukan hanya bodoh dalam arti kebenaran logika. Orang yang tidak beretika itu sebetulnya juga bodoh. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa suatu kebenaran cukup dengan kebenaran logika. Tidak perlu membangun unsur-unsur etika. Itu adalah suatu kesalahan. Kalau istilah ilmu sosial mengalami falsifikasi. Suatu kebenaran kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu adalah kesalahan fakta. Kenapa? Karena antara logika dan etika itu satu kesatuan. Suatu kebenaran tidak bisa hanya diukur dengan benar saja, tapi juga harus diukur dengan baik buruknya. Dan baik buruk itu adalah ukurannya adalah etika. Kemudian yang terakhir adalah estetika, keindahan. Pancasila itu indah. Nilai-nilai di bawah Pancasila itu indah. Kalau sampai ada orang yang merasa yakin bahwa dia telah Pancasilais, tetapi dalam perilakunya, di dalam dia tindak tanduknya tidak memperhatikan dari sisi keindahan, dari sisi etika, kepatuhan, dan sisi kebenaran, maka dia sebetulnya belum sebagai Pancasila paripurna. Ini saya kira yang nanti mohon dipahami betul oleh semua guru-guru, baik yang ada di Kementerian Agama maupun di Kemendikbudristek, untuk betul-betul menggali kembali, memahami kembali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dewan Pengarah, yaitu Ketua Dewan Pengarah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita coba memahami apa yang dipahami beliau, karena yang dipahami beliau itu adalah apa yang telah dipahami dari Bapak beliau. Jadi ini yang penting. Jadi kalau ini Pak Menteri Agama Sunan tahu, jadi suatu ilmu itu harus ada sananya, ada runtutannya, ini dari siapa, ini dari siapa. Hadis juga gitu. Hadis itu dianggap sahih. Sabda Nabi itu sampai ke kita itu diakui sebagai hadis itu karena ada sanadnya, urutan. Nah, siapa yang mendengar Nabi dulu bicara, kemudian orang itu bicara cerita pada siapa, sampai kepada kita, itu bisa dicurut itu dan sampai bisa diuji ini sebetulnya pernyataan Nabi benar atau tidak. Karena itu ada namanya hadis palsu. Hadis palsu itu hadis yang diaku-aku itu tadi dari Nabi, maka dikarang oleh orang-orang tertentu, dan itu bisa dicek. Nah, dalam kaitan dengan Pancasila ini, sanadnya jelas dari Ibu Mega. Beliau yang tinggal langsung berdiri dari Bung Karno, bagaimana dulu, dan kita sekarang mendapatkan kehormatan untuk menerima sebagai pihak yang ketiga. Tadi beliau menyampaikan bahwa ini saya kira ini generasi kalian, karena kita akan memasuki 70 tahun Indonesia merdeka ini. Saya kira sekitar berarti setelah ini pewarisan nilai Pancasila itu akan berlanjut, dan kita harus memastikan bahwa semua itu masih tetap orisinil terjaga, sebagaimana kita menjaga misalnya di dalam disiplin ilmu hadis, sehingga kita akan terus meyakini bahwa apa yang kita dapat tentang Pancasila itu sahih. Sahih itu benar, bisa diuji runtutannya itu, dan saya kalau kita menyaksikan apa yang disampaikan di Mega sama dengan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, saya yakin itu tidak akan kita lakukan, tidak terjadi, dan mudah-mudahan kita doakan Ibu Mega terus mendapatkan sehat
kesehatan, sehingga terus bisa menjadi rujukan kita, bisa tempat kita bertanya, terutama dalam kaitan dengan upaya kita untuk terus menjaga ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.